Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk perdana dari Akrilik 27 Balikpapan ya. Kali ini saya coba menyampaikan sesuatu yang berkisar di persoalan akrilik saja dulu ya. Sebagai perkenalan, akrilik di luar disebut sebagai plexiglass ya, yaitu kaca yang fleksibel. Sebenarnya jadi bukan kaca ya, jadi lebih cenderung ke plastik ya, ke plastik. Atau ada juga yang nyebut mika, tapi kita tidak mau ngebahas soal itu selagi tujuannya memang barangnya itu ya, penamaan mungkin terserah saja ya. Hal utama mengenai bahasan kali ini adalah mengenai harga ya. Oke, kita ngebahas mengenai harga. Harga akrilik tentu dari toko ya, harga info dari toko, atau kalau saya di sini berarti dari supplier ya. Akrilik itu ada yang bening, ada yang berwarna solid. Ya, tergantung, kalau daerah kami ya mungkin terbatas ya yang warna itu, beda sama di Jawa ya. Kemudian bagaimana harga per lembarnya? Harga per lembar untuk akrilik itu, karena akrilik lembarannya itu 1,2 kali 2,4. Berarti bisa di rata-rata seperti ini. Jadi kalau misalkan kita dapat harga dari supplier segini, kita tinggal ngebagi ya dengan luasan yang ada di sini, kita bisa ketemu tuh harga per sentinya itu berapa. Harga per sentimeter persegini ya, bukan per sentimeter panjang ya. Jadi panjang kali lebar luasannya. Nah, bagaimana dengan harga per sentimeternya untuk potongan? Kan ada orang beli potongan. Tentu saja karena sifatnya jual potongan, maka ada perkalian ya. Jadi enggak harga dari toko gitu kemudian dibagi, tentu dikalikan dengan kebijakan masing-masing lah penjual. Mau dikalikan 1,5, dikalikan 2, terserah ya. Namanya pelaku kan bermacam-macam. Maka setelah dikalikan 1,5, ketemulah biaya per sentimeter persegi harga jualnya. Ya. Kemudian nanti misalnya ditambahkan upah potong gitu. Nah, bagaimana kita masuk ke, jadi dengan data awal seperti ini, kemudian nantinya akan dibentuk menjadi kalkulator ini. Kalkulator untuk apa sih? Untuk menjawab pertanyaan yang berulang, untuk membantu kita. Misalkan ya, Mas, saya mau butuh akrilik 10 cm kali 15 cm. Ya. Saya bikin kalkulator seperti ini. Panjang kali lebar tinggal masukin ukuran panjang, lebar, kemudian ini karena cuma satu sisi ya, satu ini. Maka data di sini bisa ketahuan tuh panjang luasannya itu segini. Ya. Luasan bahan yang ini. Kemudian panjang area cuttingnya 50 cm. Nah, ini kadang menjadi hal yang lucu ya. Artinya ketika standar harga akrilik itu antara bahan dengan ongkos potong itu, standar harganya itu kok sama gitu. Sebetulnya berbeda. Kalau harga akrilik itu dari luasan. Misalkan ini ya, 10 kali 15, luasnya sepertinya, harganya berapa? Oh, sorry. Harganya berapa? Nah, ini harga akriliknya. Misalkan 2 mili, ini 3 mili, 4 mili, 5 mili, ini sesuai dengan data yang sudah kita input sebelumnya. Nah, data ini dengan sistem kalkulator ini mudah. Jadi suatu saat kita ada perubahan harga, misalnya menjadi 800.000, ya, maka kalkulator ini ya bergerak dengan sendirinya juga, gitu, standarnya. Ya. Nah, itu harga bahan. Sekarang harga ongkos potong. Ongkos potong kebetulan saya di sini menggunakan laser cutting ya. Laser cutting itu orang motong bukan luasan. Ya. Jadi tetapi panjang. Misalkan 10 kali 15 bukan di painting gitu ya, tapi kalau motongnya kotak berarti panjang ini ke sini, panjang ini ke sini, tinggi ini, panjang ini. Ketemulah kotaknya. Misalkan taruhlah ukurannya kotak, kita motongnya cuma kotak aja, berapa sih ongkos potongnya? Nah, dengan kalkulator ini bisa ketahuan. Gitu. Yang 2 mili itu
5.000, 6.000, 8, 12. Didapat dari mana sih data ini? Sebetulnya kita tinggal, kalau kita punya mesin, output mesin kita ini adalah, mesin memberi informasi ke kita itu adalah berupa menit. Ya. Nah, lalu bagaimana Mas, customer itu kan nggak mungkin nunggu mesin selesai baru bisa dapat harga. Iya, betul. Customer akan meng-approve pilihan dia, pesanan dia itu setelah mempertimbangkan harga yang kita kasih. Ya. Artinya yang kita kasih. Ya, betul. Dan tapi jawabannya apakah akan baru dapat harga setelah barang dikerjain? Ya enggak. Maka kita membuat kalkulator ini gunanya untuk memprediksi, ya. Misalkan dengan ukuran ini 10, 15, kemudian data cutting ini, kita untuk menemukan data ini untuk bisa menjadikan bahan kalkulator. Contoh 10, 15, berapa menitnya? Sebetulnya kita sudah ketahuan di sini. Ini menitnya, ini panjang potongannya, ini harga rupiah per sentinya, ini harga misal rupiah per menitnya gitu kan. Sebetulnya mudah. Ini dengan kalkulator ini, pertanyaan-pertanyaan yang berulang dan terus-menerus itu sebetulnya bisa kita antisipasi. Lalu persoalannya, bagaimana Mas bentuknya kotak? Ya kalkulator itu dirancang untuk bisa menghitung gitu, seperti itu. Misalnya kalau kotak tuh 10, 15, 12 gitu ya. Tanpa penutup, berarti sisi kiri kanan, depan belakang. Ini bagian bawah kan atasnya nggak pakai penutup. Kalau pakai penutup ya berarti box. Ini akan terhitung otomatis, cuttingnya juga otomatis. Nah inilah, cutting itu bukan sentimeter persegi, tapi sentimeter atau panjang. Nah, bagaimana Mas kalau menghitung kotak, tapi misalnya angka atau huruf 2 atau A, ya kita udah membuat mode. Ya. Jadi kita akan membuat mode, misalkan kalau untuk huruf itu kita bikin 3 gitu. Nah, artinya harga bahan itu adalah per sentimeter persegi, harga cutting itu adalah per sentimeter, harga cutting stiker juga per sentimeter persegi, harga grafit juga sentimeter persegi, itu patokan awalnya. Kemudian di sini bisa ada upah, itu lebih lanjutan nanti lah ya dijelasin. Tapi semua harga yang kita buat itu akan dibuatkan risetnya awalnya. Awalnya itu kita uji aja. Misalkan setelah kita mendapatkan nilai ini, kita uji motong ukuran sekian tuh, ternyata hasilnya berapa, sesuai enggak kalkulator. Nah, terus menerus kita akan terbentuklah insting, ya. Insting engineering namanya, insting yang dibangun oleh data. Terus menerus kita akan bisa paham. Walaupun suatu kalkulator ini macet, kita sudah bisa ada bantuan menerka atau menebak itu. Ini jadi data cutting itu dari informasi mesin berapa, dengan ini berapa, nanti dengan cara tertentu lah ya, kita bisa memprediksi. Misalkan kalau ini dijadiin 100 kali 100 misalkan ya, itu sudah bisa memprediksi. Kalaupun dipotong itu, misalkan dipotong berapa meternya, kita bisa tahu. Berapa menitnya, misalnya 15 menit tuh, yang 2 mili. Semakin tebal, semakin lama, ya. Tergantung settingannya kita aja. Tiap orang yang memiliki mesin laser tentunya menyesuaikan dengan settingan mesinnya. Adalah mesin yang lama, umurnya yang lama dengan yang baru, tentu outputnya berbeda. Misalkan tabung CO2 itu yang umurnya udah lemah, tentu saya konsumsi tekanannya atau stroke-nya itu berbeda, ya. Itu akan berbeda, ya, akan lebih boros misalkan gitu. Tapi kan namanya usaha, ya sesuaikan aja dengan konsumsi kita sebenarnya, ya. Nah, ini nanti mungkin kalau bagaimana membuat kalkulator harga itu simple, yaitu nanti mungkin ya. Cuman saya memberikan gambaran mengenai apa yang saya
buat misalkan di sini ya. Jadi ketika orang, kenapa kalau ke saya itu saya selalu nanyakan ukuran ya. Walaupun perkiraan ya, setidaknya perkiraan ukuran itu ukurannya itu diperkirakan berapa, sehingga saya tinggal masukin ini punya gambaran. Ada juga hal yang tak edisional, misalkan upah, pengeleman apa, kemudian ada bautnya kah, ada penambahan baut atau apa, itu bisa diinikan. Intinya kalkulator kita buat untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mengetahui harga per senti, patokannya memang dari bahan dibagi per senti, kita ketahuan nih harga dasarnya. Tapi ke customer nggak usah ngejelasin hal-hal seperti ini, hasilnya saja. Misalnya kalau ke sini tuh orang pesen 20 cm mas, kali 20 cm gitu kan, kalau cuma potongan aja ya, ini kita capture, biasanya kemudian saya WA kan aja, jadi orang bisa memilih sesuai ketebalannya. Begitu juga dengan ongkos potong. Harga ini terserah ya, namanya orang menjual itu kan tidak ada patokannya ya, maksudnya itu terserah si penjual. Tetapi kalau matematika dasar perhitungannya memang harus sepakat. Misalkan kalau bahan dari apa, kalau pemotongan itu dari panjang, kalau bahan mungkin dari luas, seperti itu. Oke, itu apa namanya, sekilas soal kalkulator harga. Artinya kalkulator harga itu diperuntukkan agar kita bisa memberikan informasi yang lebih cepat. Jadi kalkulator itu tetap hanya menggunakan matematika dasar juga lah, bukan perlu ahli sekali. Nah, apalagi ya untuk kalkulator perhitungan, pertanyaan mengenai berapa jual sentimeternya per sentimeternya ya, tergantung ya. Jadi saya tuh kadang-kala tinggal tolonglah kalau nanyain per senti gitu, kirim aja ukurannya gitu kan. Misal kalau per sentimeternya berapa gini kan, saya kasihkan misal, oh per sentinya itu 100, 125. Ini kadang-kala kalau orang nggak ngelihat sentimeternya, bisa orang sentimeter perseginya kok cuman 20 misalkan, kok ini 100 kan, bisa gitu. Jadi saya tuh lebih baik menanyakan ukuran aja. Toh nggak lama juga, pasti saya infoin aja. Terus bahan akrilik sama upah cutting rasa itu kan hal yang paling umum ya. Kalau cuman bahan sama bahan potong itu kan mudah aja. Tapi kalau sudah berbentuk produk ya, itu kita itemnya tetap dihitung ya. Misalkan luasan, intinya menghitung harga akrilik itu pasti dihitung dulu bahannya. Kemudian item pekerjaannya apa. Misalnya di akrilik itu ada grafirnya, ada stikernya. Saya tetap menggunakan basic perhitungan seperti itu. Misalnya kalau stiker, saya ngacu ke ukuran di sini. Gimana misalnya kalau orang pesen 100 cm kali 20, tetapi stikernya cuman 10 cm aja karena cuman buat nama kan gitu. Kalau saya ngacunya ke sini ya lumayan ya, promo pos gitu. Jadi ini hanya alat bantu saja. Demikian untuk gambaran mengenai
butuhnya kalkulator. Lalu pertanyaannya bagaimana sih membuat kalkulator? Itu sebetulnya mudah aja. Jadi tinggal masukkan input data ini jangan diprotek karena ini bisa berubah-ubah. Kita beli bahan suatu saat kan bisa dirubah. Yang dirubah tuh yang lainnya ini. Ini bisa dirubah gitu. Nanti jadi bikin kalkulasi dengan panjang ini kita bisa mendapatkan output seperti ini tanpa ngitung satu-satu.